ketua kelasnya kan kita ibu sudah menjadwalkan ya setiap hari itu ketua kelasnya beda-beda. Hari ini ibu ingin ketua kelasnya Anis Nurul Masitoh ya. Saya ini ya. Baik, Anis Nurul Masitoh silakan pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kembali. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anis sudah membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun ibu ingin mengabsen kalian dulu satu-satu dan ibu ingin menanyakan kabarnya kalian bagaimana dulu hari ini. Oke, dimulai dari Selvi Oktahandani. Hadir Bu. Hadir, sehat Selvi? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Anis Nurul Masitoh. Hadir Bu. Hadir, sehat? Sehat Bu. Kemarin Anis tidak masuk ya, sakit ya? Iya Bu, saya sakit. Sakit ya? Demam. Sudah sembuh ya? Sudah Bu. Baik, jaga kesehatannya ya Anis. Baik Bu. Malika Tafana Zain. Hadir Bu. Sehat Tafana? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Mutiara Afifah. Hadir Bu. Sehat? Sehat Ibu. Baik. Hari ini semuanya hadir, ibu sangat senang dan semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu agar selalu bisa mengikuti pembelajaran ibu ya. Baik anak-anak, ada yang tahu tidak hari ini kita akan masuk ke materi apa? Belum Bu. Belum ada yang tahu? Belum. Oke. Hari ini materi kita adalah menyusun unsur fiksi dalam cerita. Kalian tahu nggak fiksi itu apa? Tidak nyata. Tidak nyata. Anis? Imajinasi. Imajinasi. Mutiara? Kalau kamu yang tidak nyata. Ya. Malika? Hayalan. Hayalan. Jadi intinya fiksi itu adalah sebuah cerita yang masih hayalan, masih imajinasi atau tidak nyata begitu ya teman-teman. Oke, ibu mau nyalakan proyektor dulu ya, TV dulu, televisi. Oh, TV-nya mati anak-anak. Iya Bu. Waduh. Baik anak-anak, karena TV-nya mati, kita bisa memvariasikannya dengan papan tulis. Kita gunakan metode pembelajaran tradisional saja ya. Ya Bu. Ya, Bu. Hari ini pikir siapa tidak menghapus papan tulis ya? Selfie Bu. Selfie. Lain kali sebelum guru-guru lain selain ibu ataupun ibu datang, hapus papan tulisnya ya anak-anak. Ya Bu. Oke. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 10 Ibu. Tanggal 10 bulan 12. 12. Hari Selasa Ibu. Oke. Tadi kita belajar tentang teks fiksi, menyusun unsur teks fiksi. Nah, teman-teman, ibu ingin kalian sebelum kita memulai pembelajaran ini, ibu teks fiksi. Ya Bu. Di gawai kalian masing-masing ya. Jangan membuka WhatsApp ataupun yang lainnya, hanya buka Google saja. Teks fiksi. Ibu beri waktu 1 menit dari sekarang. Adanya buku fiksi Bu. Sebenarnya Bu bingung. Ya, tidak apa-apa. Sudah Bu. Sudah ya. Baik, ibu ingin Selfie membacakan apa saja unsur dari teks fiksi atau buku fiksi. Yang pertama tema, Ya. kedua plot, Iya. alur, keempat latar atau setting, kelima penokohan atau perwatakan, keenam tokoh yang harus digambarkan, dan yang terakhir suasana. Baik. Anak-anak yang lain tahu tidak? Yang dibacakan oleh Selfie tadi itu termasuk unsur intrinsik atau unsur ekstrinsik? Intrinsik Bu. Intrinsik. Betul. Kalian tahu nggak unsur ekstrinsik dari teks fiksi itu apa? Yang ada yang tahu? Latar belakang pengarang Bu. Betul. Lalu? Sosial Bu. Sosial, betul. Oke. Ibu tuliskan dulu ya. Semuanya menyimak ke papan tulis. Tadi unsur itu ada unsur
intrinsik yang pertama itu ada unsur tema, lalu tokoh atau penokohan ya. Kemudian alur. Oke, kita sampai sini saja ya. Baik, semuanya tolong simak ibu. Unsur intrinsik yang pertama tema. Jadi tema itu adalah gambaran besar. Tema itu berbeda dengan judul ya. Kalau judul itu dia lebih sempit, tetapi kalau tema itu dia lebih luas. Jadi tema itu adalah topik yang diambil dari teks yang ingin kita buat. Contohnya, pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang cerita Nyi Roro Kidul. Itu bukan fiksi, apa ya? Fiksi. Rapunzel fiksi kan? Fiksi. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang cerita Rapunzel, yaitu adalah wanita cantik yang memiliki rambut panjang namun dia dikurung oleh ibunya. Nah, itu masuk kepada tema. Temanya adalah wanita yang malang misalkan, dan lebih besar lagi biasanya tema itu. Nah, kemudian tokoh ini beda dengan penokohan. Jadi tokoh itu beda dengan penokohan ya teman-teman. Kalau tokoh itu dia biasanya hanya nama-nama karakternya, misalkan Anis, kemudian Selfie, Mutiara, dan juga Tafana. Tetapi kalau penokohan itu adalah sifat atau karakter yang dipunyai oleh tokohnya. Misalkan Selfie itu penokohannya adalah antagonis, kemudian Anis penokohannya protagonis. Itu penokohan. Sampai di sini paham? Kemudian alur itu ada alur maju, ada alur mundur, ada alur maju mundur. Cantik, baik. Oke, tadi itu kalian sudah memenuhi keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, karena kalian semua sudah menyimak apa yang ibu sampaikan. Kemudian keterampilan bahasa yang kedua juga sudah kalian gunakan. Tadi itu membaca di Google mengenai unsur-unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kemudian kalian juga sudah menggunakan keterampilan berbahasa berbicara, yaitu tadi Selfie dan juga Anis menyebutkan dari unsur-unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Kemudian sebelum kita melanjutkan keterampilan berbahasa yang terakhir yaitu menulis, ibu ingin menyampaikan dulu unsur ekstrinsik dari teks fiksi. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Latar belakang penulis. Oke, baik. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis itu seperti apa sih, Selfie? Misalnya bagaimana kondisi sosial dari penulis tersebut, lingkungan masyarakatnya, sehingga dia tuangkan pada fiksinya. Baik. Oke, jadi latar belakang penulis itu tadi disampaikan oleh Selfie seperti apa latar belakang sosial dari seorang penulis tersebut. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Selfie. Kemudian ada lagi unsur ekstrinsik dari teks fiksi atau buku fiksi ini. Yang kedua adalah sampul. Anak-anak semuanya, kalian pasti pernah membaca cerita, buku-buku cerita fiksi, pernah membelinya di toko Gramedia. Pasti semuanya pernah ke Gramedia kan? Pernah. Nah, kalian kalau misalkan beli buku pasti ada sampulnya kan? Ya, mungkin kalian beli itu dalam keadaan sampulnya itu kosong, atau langsung ke isi, daftar isi segala macam, nggak mungkin kan? Nah, jadi di unsur ekstrinsik yang kedua itu adalah sampul. Jadi sampulnya itu dibuat semenarik mungkin. Contohnya kayak tadi ibu sampaikan cerita Rapunzel, berarti kalau bisa cover atau sampulnya itu adalah tokoh atau tokoh, gambar-gambar tokoh dari cerita tersebut. Baik, itu saja anak-anak yang dapat ibu sampaikan. Ibu sangat senang kepada kalian. Hari ini kalian sudah bisa memenuhi apa yang ibu harapkan, yaitu 4 keterampilan berbahasa. Mulai dari pertama yaitu adalah menyimak. Anak-anak tadi sudah menyimak apa yang ibu sampaikan, betul ya? Betul. Kemudian yang kedua kalian sudah membaca. Kemudian yang ketiga kalian sudah berbicara. Dan keempat kalian sudah
Baik, anak-anak, sambil menunggu kalian menulis, Ibu ingin menyampaikan materi yang akan Ibu sampaikan di pekan depan, yaitu Ibu ingin kalian nanti membuat kelompok ya. Kalian membuat kelompok, Ibu tidak ingin ikut campur dalam pembentukan kelompok kalian. Jadi Ibu harap kalian di minggu depan pertemuan selanjutnya sudah membentuk kelompok. Oke? Oke. Baik, nanti tugas menulisnya yang belum selesai dikumpulkan di ruangan Ibu. Oke? Oke, Bu. Ibu tagih ya, sampai sore ini semuanya harus mengumpulkan ya. Oke, Bu. Baik, Anis Nurul Masito silakan memimpin doa ya. Ya baik Bu, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa saya. Baik anak-anak, kita berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi tugasnya apa? Menulis. Dikumpulkan di ruangan Ibu ya. Baik anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Nurul Masito dengan NPM 2213041046 sebagai observer lisan yang akan menilai Ananda Nabila Afrina sebagai guru pada keterampilan mengadakan variasi pembelajaran. Pada kegiatan mengadakan variasi pembelajaran, Ananda Nabila sudah melakukan variasi pembelajaran yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pada keterampilan menyimak, Ananda Nabila menjelaskan materi pelajaran. Kemudian kami sebagai siswa menyimak penjelasan dari Nabila. Kemudian pada keterampilan berbicara dan membaca, Nabila meminta kami untuk mencari materi pelajaran. Kemudian kami menjelaskan materi yang kami cari tersebut. Kemudian untuk keterampilan menulisnya juga sudah dilakukan oleh Nabila, yaitu Nabila meminta kami sebagai siswa untuk mencatat materi pelajaran yang telah dijelaskan. Sekian penilaian untuk Ananda Nabila Afrina sebagai guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.